tidak memadai, ya, tidak kuat untuk memutar turbin ya. Lalu ada lagi pertanian berkelanjutan. Nah jadi ini praktik pertanian yang menjaga keseimbangan tanah. Maksudnya bagaimana? Jadi mungkin orang tua kita dulu bercocok tanam hanya memikirkan nasib untuk sekali dua kali panen. Nah untuk saat ini nggak bisa lagi kita berpikir seperti itu. Nah harus menggunakan teknologi. Nah salah satu yang terbaru itu mungkin waktu debat calon presiden kemarin, mungkin ada beberapa orang Minang mencimee ya. Itu salah satu yang digunakan di pertanian teknologi adalah drone untuk pertanian. Nah beberapa di warung-warung atau di lapau-lapau saya dengar, nah itu mencemeh itu, mana bisa drone dipakai untuk pertanian. Buktinya saat ini Cina maju dengan drone yang menggunakan drone untuk pertanian. Thailand juga maju. Nah sayang tadi malam saya cari-cari video yang pas, nggak ketemu ya. Nah kita juga di komunitas juga sudah ini ya, sudah bercerita juga, kebetulan drone-nya itu drone Agras, bisa membawa sekitar macam-macam itu ukurannya, bisa sampai 25 liter. Jadi bisa membawa pupuk, bisa membawa segala macamnya. Nah kita bisa menghitung dengan teknologi berapa kebutuhan tanaman itu sendiri. Jadi tidak asal tampar aja pupuk saat ini. Mungkin orang tua kita dulu ya, pupuk asal banyak aja biar subur. Nah nggak seperti itu hitung-hitungannya. Subur itu bukan diperlihatkan oleh daun yang besar, bukan seperti itu. Nah jadi dengan teknologi nanti juga termasuk juga pengelolaan airnya. Jadi air juga mungkin dengan drone kita juga akan mencari sumber-sumber air. Nah kebetulan saat ini juga ada namanya lidar ya, drone lidar, itu juga bisa mencari sumber-sumber air yang sampai kedalaman 50 cm di bawah permukaan tanah. Nah bisa dicari. Jadi betul kata Prof Budi tadi, sudah saatnya kalau pengen biologi itu maju ya, sudah saatnya mengikuti perkembangan zaman. Nah, seperti itu. Lalu ini tentang kebijakan dan pendidikan. Nah, ini sebenarnya ini kalau bisa ada Pak Kadis tadi ya, ini saya mau titip ini, sayangnya beliau sudah tidak di sini lagi. Jadi kebijakan pemerintah, terutama regulasi mendukung mitigasi bencana dan adaptasi, ini masih kurang sama kita. Kebijakan dan regulasi itu masih banyak yang bertabrakan dengan adaptasi perubahan iklim itu sendiri. Nah begitu juga dengan edukasi kita ke masyarakat. Masyarakat kita masih rendah kesadarannya tentang partisipasi mitigasi bencana ini. Apa penyebabnya? Penyebabnya salah satunya adalah perilaku kita. Nah ini saya mau tanya ini bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sudah sarapan belum? Sudah ya. Sarapan apa tadi? Buah. Tadi pagi saya sarapan ini. Apa yang mau saya tekankan dari perilaku? Nah ini intermezzo biar jangan ngantuk ini. Dari sarapan saya ini saya bisa menghitung berapa persen saya mencemari bumi kita yang berakibat tentang perubahan iklim. Itu ada kerupuk jange, bungkusnya dari plastik. Berarti saya sudah membuang satu bungkus plastik. Itu kesalahan saya. Cuman dari sarapan saya tadi pagi, ini paling minimal saya membuang sampah plastik. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira udah berapa banyak buang sampah plastik hari ini? Belum. Saya baru ini di sini baru ini ya. Itu belum saya singgung-singgung. Nah, artinya dari langkah kecil kita, ini bisa berakibat krisis iklim itu sendiri. Jadi mulai saat ini kita camkan di diri kita sendiri, kita coba mengurangi, terutama sampah plastik itu, kalau bahasa Minangnya pipet, nah, bahasa Indonesianya itu sedotan, kurangi memakai itu, karena itu sekali pakai buang. Ini juga botol gelas plastik itu juga sekali pakai buang. Kalau memang itu bisa didaur ulang, alhamdulillah bagus gitu. Tapi bagi yang kayak gini, ini nggak bisa didaur ulang. Nah ini kita sudah mencemari bumi ini. Sampah ini dibakar jadi karbon, tidak dibakar juga jadi ini dia, mencemari tanah dia. Nah itu dia. Jadi ini kita bicara tentang kebiasaan tadi. Jadi kita coba kebiasaan-kebiasaan kecil ya. Mungkin ini kebiasaan kecil,
tapi berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup kita semua. Mungkin merubah itu tidak segampang membalik telapak tangan, butuh puluhan tahun untuk bisa meningkatkan kesadaran itu sendiri. Nah, itu ya kira-kira. Nah, ini dia. Ini sedikit agak berat sedikit, tapi ini sekilas saja. Jadi ini ada COP26 tahun 2021 yang dilaksanakan di Glasgow ya. Nah, ini tentang konferensi tingkat tinggi perubahan iklim. Agenda utamanya itu yang pertama itu tetap mengurangi deforestasi. Nah, ini kita agak ngeri-ngeri sedap juga bercerita ini. Kita di lapisan bawah bercerita jangan menebang hutan, jangan segala macam merusak hutan, jangan ambil kayu, sementara cukong-cukong besar itu dengan gampangnya dapat izin untuk menebang-nebang hutan. Nah, lalu apalagi ini beralih ke kendaraan listrik. Nah, saat ini memang kendaraan listrik ini diklaim penyumbang emisi terkecil, tapi masih ada masalah di belakangnya, yaitu baterainya. Nah, baterainya juga menyisakan tanda tanya besar tentang sampahnya. Lalu ada apalagi memulihkan ekosistem. Nah, yang agenda Indonesia, kita di tahun 2030 itu beradaptasi perubahan iklim itu sampai tahun 2030 itu kita menekan peningkatan suhu itu sampai 1,5 derajat. Tapi ini sangat pesimis menurut saya, nggak bakal terburu. Malahan di dunia itu menargetkan 2050 net zero, tidak ada lagi emisi di tahun 2050. Khusus untuk kajian yang sudah kami lakukan, di Indonesia itu berkemungkinan baru tercapai net zero itu 2080. Walau ini kita masih hidup atau bagaimana, mungkin anak cucu kita nanti akan menikmati kerusakan yang kita buat hari ini. Lalu apalagi mengurangi emisi karbon dioksida. Lalu komitmen perjanjian Paris yang 2015. Nah, Indonesia sudah berkomitmen mengurangi emisi karbon, sementara cukong-cukong batu bara tetap dijaga untuk menjadi sponsor naik apakah itu sebagai pimpinan daerah dan segala macamnya. Sudah rahasia umum untuk menjadi anggota DPR, menjadi kepala daerah itu butuh biaya yang besar. Itu biasanya dari sponsor-sponsor Bapak Ibu. Nah, sponsornya itu hampir kebanyakan itu bos-bos batu bara. Nah, bos batu bara dikasih jalan tol, sementara batu bara ini sendiri yang menjadi penyebab